Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimun Ahasan dari kelas A Pendidikan Ekonomi dengan NIM 9114241109. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan yang diampuh oleh Ibu Karlin Mamu SHMH. Baik, saya akan menjelaskan beberapa kasus-kasus tentang disintegrasi nasional yang pernah terjadi di Indonesia. Baik, di sini saya akan membahas tentang kasus-kasus disintegrasi nasional yang pernah terjadi di Indonesia. Setelah merdeka tahun 1945, Indonesia tidak langsung aman. Ada banyak gejolak yang mengancam persatuan bangsa, yaitu yang pertama ada pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 terjadi di Madiun, Jawa Timur. Partai Komunis Indonesia (PKI) ingin mengganti pemerintah sah dengan sistem komunis. Mereka memproklamasikan Soviet Republik Indonesia dan melakukan aksi bersenjata. Pemerintah pusat menanggapinya dengan operasi militer dan pemberontakan berhasil dipadamkan. Dan yang kedua ada Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia atau DITII pada tahun 1949 sampai 1962. Dipimpin oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat, lalu menyebar ke Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan. Mereka menolak bentuk negara Republik Indonesia dan ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Konflik berlangsung lebih dari 10 tahun hingga akhirnya ditumpas TNI. Kartosuwiryo ditangkap dan dihukum mati pada tahun 1962. Dan yang ketiga ada Republik Maluku Selatan atau RMS pada tahun 1950. Pada tanggal 25 April 1950, sebagian masyarakat Maluku Selatan mendirikan Republik Maluku Selatan atau RMS. Mereka menolak bergabung dengan NKRI karena pengaruh Belanda yang masih kuat. Pemerintah melakukan operasi militer dan berhasil menguasai wilayah Ambon. Namun, gerakan RMS masih ada di luar negeri Belanda hingga sekarang. Lalu yang keempat ada PRRI dan Premesta pada tahun 1957 sampai 1958. PRRI Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia muncul di Sumatera Barat, sedangkan Premesta Piagam Perjuangan Semesta muncul di Sulawesi Utara. Keduanya menantang pemerintah pusat karena merasa daerah dianaktirikan, khususnya dalam pembangunan dan pembagian hasil sumber daya. Pemberontakan ini akhirnya bisa ditumpas oleh TNI. Berikut yang kelima ada Gerakan Aceh Merdeka atau GAM pada tahun 1976 sampai 2005, didirikan oleh Hasan Tiro pada tahun 1976. Mereka menuntut kemerdekaan Aceh karena merasa hasil kekayaan alam, minyak dan gas, diambil pemerintah pusat tanpa memberi kesejahteraan pada rakyat Aceh. Konflik berlangsung lama, menimbulkan ribuan korban jiwa. Akhirnya setelah tsunami besar tahun 2004, tercapai perjanjian Helsinki 2005 yang memberi Aceh otonomi khusus. Dan yang terakhir ada Organisasi Papua Merdeka atau OPM
Sejak 1960-an sampai sekarang, OPM muncul setelah Papua resmi bergabung ke Indonesia lewat Penentuan Pendapatan Rakyat atau PPRA 1969. Sebagian masyarakat menilai proses tersebut tidak adil dan menuntut kemerdekaan Papua. Hingga kini, masih sering terjadi konflik bersenjata antara OPM dan aparat keamanan. Baik, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi, kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa disintegrasi nasional di Indonesia dipicu oleh berbagai faktor, ideologi, agama, ketidakadilan, pusat daerah, warisan kolonial, hingga konflik antara agama. Namun, semua memberi pelajaran bahwa persatuan hanya bisa dijaga dengan keadilan, dialog, dan pengakuan terhadap keberagaman. Audio Jungle.